warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD 12 Palu, yang terhormat Bapak-bapak calon guru penggerak angkatan 6 SD 12 Kota Palu, dan yang teristimewa kepada rekan-rekan semua yang sama berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pertama-tama sebagai hamba Allah, marilah kita patut bersyukur atas nikmat karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa bertemu, berkumpul di ruangan ini untuk mengadakan suatu kegiatan. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati beserta rekan-rekan sejawat yang sama berbahagia. Adapun kegiatan agenda kita pada hari ini yang kita akan lalui bersama-sama. Yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua pembacaan doa. Yang ketiga sambutan dari Kepala Sekolah SD 12 Palu sekaligus membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang keempat, kita akan masuk materi. Yang pertama, materi 1 akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Denny Haryanto SPD. Kemudian materi yang kedua yang akan dibawakan oleh Bapak Samsul Estankasi SPD. Yang keenam, penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya marilah kita beranjak acara yang kedua, yakni pembacaan doa. Untuk lebih afdalnya untuk kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita membacakan doa yang akan dibawakan oleh Ustadz kita Muhammad Arif SPDI. Kepada Bapak, waktu dan tempat disilahkan. Bapak Ibu yang saya hormati, agar kegiatan kita ini mendapat berkah dan sahabat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, marilah kita berdoa bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini saya pimpin secara Islami dan ada menyesuaikan. Amin, amin, ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Inna syakirin al-mu'amin al-yuwafi ma'amu al-fahim al-hiyah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalatikal qadim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka 'afwa wal 'afiyah wal mu'afatan daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa la tu'inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan doa. Kepada Pak Arif saya ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya, marilah kita beranjak pada acara yang ketiga, yakni sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD 12 Palu sekaligus
membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak, waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta diseminasi budaya positif pada pagi hari ini menjelang siang yang teristimewa pada narasumber kita, Bapak Muhammad Beni Haryanto SPD, kemudian yang kedua Bapak Samsul SPD. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita masih diberikannya nikmat, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai guru sekaligus abdi negara dan abdi masyarakat. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang menuntun kita dari alam kejahilan menuju pada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak narasumber yang saya hormati, secara singkat mungkin diseminasi ini adalah sebuah kegiatan untuk menyampaikan informasi-informasi. Nah, nanti pun sebentar kita akan dengarkan dari narasumber kita ini diseminasi apa yang harus kita peroleh pada hari ini. Informasi-informasi apa yang kita harus peroleh pada hari ini. Secara garis besar kita bisa melihat dari tema yang ada ini adalah diseminasi budaya positif. Insya Allah budaya positif ini nanti Bapak pemateri yang dua ini akan menyampaikan kita bagaimana sih budaya-budaya positif itu. Untuk menghemat waktu, maka kesempatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi budaya positif saya buka dengan resmi. Demikian untuk kesempatan ini. Semoga kegiatan pada hari ini membuahkan hasil yang positif sesuai dengan judul kita pada hari ini, akan memperoleh informasi budaya positif. Demikian. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD 12 Palu sekaligus membuka kegiatan kita tentang diseminasi budaya positif di SD 12 Palu. Kepada Bapak kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya marilah kita masuk acara keempat, yakni kita akan masuk ke materi. Kepada Bapak Muhammad Beni Haryanto SPD, kami silahkan untuk materi yang pertama. Tadi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur, rasa syukur
Saya kendalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala hari ini diberikan kesempatan nikmat kesehatan, sehingga kita melaksanakan kegiatan ini insya Allah dengan jam kedua sampai dan selesai. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Ibu menghadiri kegiatan ini, utamanya kepada Bapak Kepala Sekolah kami, rasa hormat yang mendalam dari kami atas kesempatan ini. Ini merupakan satu tugas dan bukan sebuah pengguguran tanggung jawab, tetapi ini adalah sesuatu hal yang diamanatkan dan harus disampaikan, merupakan sesuatu hal pesan yang harus disampaikan. Untuk itu, atas kesempatan yang diberikan kepada kami, utamanya kepada Bapak Ibu, kepada Bapak Kepala Sekolah, kami ucapkan banyak terima kasih. Oke. Baik Bapak Ibu, saya tadi gugup juga sedikit ini, kayak mau menghadapi skripsi. Saya ingat ini saya berdiri di depannya guru-guru besar ini. Jadi jangan sampai kita saja di Vicon bersama fasilitator itu santai sekali. Jadi ada ice breaking itu. Saya ini kagum kalau sudah bilang ice breaking itu. Jadi kalau di pelatihan itu ice breaking itu merupakan salah satu mengembalikan fokusnya kita guru untuk bagaimana tetap fokus pada kegiatan itu. Jadi ice breaking yang saya dapat itu begini. Ini yang didapatkan dan ini memang harus kita sering lakukan. Tapi cuma satu ini dulu yang saya kuasai untuk waktu ini. Jadi dia punya speak itu ini. Dengarkan kata-kata saya. Jadi kata-kata saya. Dengarkan kata-kata saya. Ini, ya, ini, yang ini. Nah, kalau yang ini, oh ini kayaknya sudah semua ya, sudah dapat semua. Belum. Ini. Yang ini, kalau yang ini, ya. Nah, jadi, ya. Ini, yang ini, kalau yang ini, kalau yang ini, kalau yang ini, nah, jawabannya tidak kena. Jadi, kalau yang ini, nah, kalau yang ini, jadi tiga. Jadi begini ya. Ini satu, yang ini dua, toh? Kalau yang ini, pemahamannya. Dengarkan kata-kata saya. Jadi begitu ya. Nah, jadi kamu mengembalikan jadi box seperti itu. Ini permainan ini bisa kita bawa di kelas. Bisa juga speaking. Jadi kita diajarkan seperti itu. Ada beberapa nanti speaking ke depannya. Nanti itu mengembalikan konsentrasi anak-anak. Mereka anak-anak begitu ya. Oke, kita singkat lagi dulu. Saya harap kita fresh saja, santai saja Bapak Ibu. Apa namanya? Kegiatan kita hari ini adalah diseminasi. Diseminasi itu tadi Bapak Kepala Sekolah sudah sampaikan, ada merupakan kegiatan menyampaikan informasi ke beberapa kelompok atau organisasi atau satu wadah menyangkut tema-tema tertentu. Jadi hari ini temanya kita itu adalah budaya positif. Budaya positif ini kita mulai berangkat lagi dari filosofi diajar Nusantara. Nah ini begini, Bapak pendidikan kita adalah Ki Hajar Dewantara merupakan pelopor. Beliau pelopor pendidikan, beliau membangun perguruan Taman Sisial. Kalau waktu itu mengajarkan kata-kata jelata di masa penjajahan. Nah kemudian berpulang dari itu Bapak Ibu, masuk ke filosofi tadi. Ada trilogi beliau ini, Ki Hajar Dewantara, melalui pelatihan ini ada beberapa hal yang kami dapat, belum juga terlalu sempurna. Nanti sebentar ada juga Pak Sam nanti. Ya artinya mana yang kita bisa sampaikan itu disampaikan untuk bahan-bahan. Masih ada juga saya kebutuhan di sekolah kita tetap berbagi nanti. Filosofi beliau mengatakan Ingaso Sung Tulodo. Jadi Ingaso Sung Tulodo itu di depan memberi teladan. Kemudian
ing mabio mangun karso. Jadi di tengah memberi bimbingan, tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Jadi di depan kita menjadi sebagai seorang teladan, jadi di tengah tadi kita sebagai samping. Tombol ESC. Masuk. Biar saja situ. Biasa sambil menulis apa? Santai saja kita. Oke. Ya, situ. Ya, itu. Oke. Oke. Jadi di depan memberi teladan, kita guru itu harus memberi teladan. Teladan dari segi sikap, dari segi tutur kata, dari segi penampilan. Kita ini begini. Sebenarnya mengikuti pelatihan ini, saya agak banyak malunya, lebih banyak malunya. Kenapa? Menampar diri sendiri. Iya, kenapa begitu? Karena filosofi itu tadi itu apa, tingkat ilmunya itu menurut saya itu dari lahir sampai batin. Jadi ini bukan sebatas teologi, tetapi ini merupakan hasil kajian riset diolah oleh beliau menjadi sebuah trilogi. Jadi di tengah memberi bimbingan, kita sebagai guru memberi bimbingan. Pertanyaannya bagaimana bimbingan itu? Nah, di situ nanti kita kaji sebentar. Kemudian tuturi hadayani, di belakang tetap memberi dorongan. Kita ke slide berikut. Oke. Ini salah satu pendapat beliau. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodrat sendiri. Sebelum kita ke budaya, erat kaitannya dengan filosofi ini. Karena dasar dari kita pelatihan ini adalah berpatokan pada filosofi ini. Setelah itu kita masuk ke budaya. Nah, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik, kita sebagai pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuh menuntun tumbuhnya kodrat itu. Jadi anak itu sudah lahir dengan kodratnya, Bapak Ibu. Kodratnya. Kita itu diibaratkan seperti petani. Jadi kalau kita petani, ketika kita tanam jagung itu tadi sudah ada bibit yang kita siap semaikan. Yang perlu kita siapkan adalah lahan yang baik. Kemudian kita tanam, tiap hari kita pelihara, kita jaga, kemudian rumputnya dibersihkan, tanahnya digemburkan. Jagung tadi tidak mungkin kita hidupkan, tapi kita tuntun hidupnya. Begitu maksudnya. Anak tadi dengan kodratnya ini yang sudah ada, anak ini yang kodratnya sudah ada, sifat lahirnya yang sudah ada, tidak akan mungkin kita rubah itu. Tidak bisa. Kita sebagai guru tidak mampu merubah itu. Anak yang berkebutuhan khusus seperti kita bahas kemarin ya, ada anak yang berkebutuhan khusus. Anak-anak yang tingkat pemahamannya tinggi, yang sedang, yang rendah. Pembelajaran ini akan connect semua dengan yang kita bahas kemarin. Seperti itu. Maka sifat kodratnya anak tadi itu hanya kita tuntun. Kita tuntun dengan apa? Kita tuntun dengan akhlak. Kita tuntun dengan karakter. Kita tuntun pengetahuannya, kita tuntun keterampilannya, psikomotoriknya. Jadi kita tidak bisa mengubah apa yang ada dalam dirinya tadi, kodrat itu. Itu sifat alami itu memang sudah bawaan dari lahir yang harus kita terima, ya.
keadaan itu dengan penuh kesabaran. Jadi guru ini insya Allah itu jaminannya surga kita punya pekerjaan ini. Insya Allah. Karena pekerjaan kita ini mulia. Tetapi di balik kemuliaan itu, hati-hati kita menjalankan tugas. Karena ada perbuatan guru yang kejam seperti disampaikan oleh Ibu tadi kemarin. Itu betul. Itu sangat betul. Ada perbuatan kita yang kita tidak sadari sangat kejam. Bisa. Ya. Nah, kembali ke sini tadi, filosofi ini tadi. Jadi anak tadi dengan kontraknya, lahir batinnya, ya, kita tuntut sesuai dengan zamannya, ya, kontrak alam, kontrak zaman. Jadi menurut Kiai Utara, anak kita tuntut sesuai dengan kontrak alam dan kontrak zamannya. Itu kontrak alam itu sesuai dengan tempat tinggalnya, lingkungannya. Ya, kalau kontrak kontrak alam adalah watak aslinya. Ya, kontrak zaman itu sesuai dengan lingkungannya dan perkembangan zamannya. Kita masuk kepada materi. Itu tadi filosofi gambaran apa tujuan dan maksud kita belajar budaya tadi. Karena kaitannya kita mewujudkan filosofi tadi. Nah ini rangkaian kegiatan kita hari ini Bapak Ibu. Insya Allah habis semua. Tapi kalau habis semua alhamdulillah, kalau tidak habis semua alhamdulillah juga. Nanti kita akan pertemuan berikutnya ada juga Pak. Disiplin positif. Disiplin positif ini adalah rangkaian pertemuan yang kita pelajari hari ini. Mulai dari disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian masuk kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, kemudian ke segitiga restitusi, perubahan paradigma belajar. Dia berpusat kepada sisi positif yang berpihak pada anak. Jadi kita memerdekakan anak. Itu kewajiban kita sekarang. Bagaimana kita memerdekakan anak dengan beberapa langkah-langkah ini. Ini adalah langkah-langkah kita memerdekakan anak. Membuat sebuah budaya, ini adalah langkah-langkahnya. Disiplin positif. Perubahan paradigma belajar. Kita berbicara tentang perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini, ada seorang psikiater dan pendidik, Dr. William Glasser. Kalau dalam bahasa Indonesia itu, kalau bahasa Inggrisnya sampai yang kita bahasa Inggris ya, menyesuaikan. Dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan Coates teori, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi kita ini belajar kontrol. Jadi sebelum ke disiplin itu tadi, saya bertanya dengan Bapak Ibu, bagaimana makna disiplin menurut Bapak Ibu? Siapa bisa jawab? Disiplin, tepat waktu. Iya. Ada? Silakan. Memanfaatkan waktu. Memanfaatkan waktu. Karena kita merespon, nah itu. Ketika kita merespon kata disiplin, disiplin itu selalu kita kaitkan dengan aturan. Iya, aturan. Aturan. Definisi disiplin sesungguhnya tidak seperti itu. Ya, disiplin itu merupakan sebuah tindakan kontrol diri, perubahan diri yang muncul dari diri, itu dari diri. Perubahan diri tentang laku atau perbuatan yang baik, itu yang dikatakan disiplin. Jadi ada ilusi di sini, ilusi guru mengontrol murid. Bagaimana maksud ilusi guru mengontrol murid? Karena kalau kita mengontrol murid, biasa dan ketegasan, membuat sebuah kesepakatan yang akhirnya kita akan mengambil sebuah keputusan disebut dia konsekuensi. Nah itu, ya kan? Konsekuensi. Nanti akan muncul dari tindakan-tindakan kita tadi sebagai penghukum, kemudian konsekuensi, kemudian ada nanti perbandingannya dengan restitusi. Ya, dari langkah-langkah ini tadi, nah ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, ini adalah sebuah ilusi. Nanti sebentar pembahasannya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter.
Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita ketika kita posisi kita di kelas itu, kita kan karena yang kita hadapi anak-anak, cukup dengan suara. Jadi begini Bapak Ibu, semoga kita belajar semua, tapi saya mengikuti ini. Semua yang saya sampaikan ini berpulang kepada diri saya, ya. Jadi supaya saya tidak malu berbicara di sini, begitu. Kemarin itu ketika kita mendisiplinkan anak-anak, kadang dengan nada yang besar, biasa anak-anak takut. Kalau yang terjadi pada diri saya yang kemarin, saya jarang menyentuh, cuma dengan suara, itu baru suara. Semua kita mengalami, semua. Jadi ada nanti trik bagaimana menerapkan budaya positif itu tadi, disiplin positif itu. Seperti apa caranya? Nah ini ilusi-ilusi yang dirubah oleh Dr. William Glasser mengenai respon stimulus tadi. Perubahan paradigma, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi kita akan diarahkan ke teori kontrol. Sebentar ada lima kontrol yang semua itu akan berkaitan semua. Ada tadi konsepnya sudah saya perlihatkan. Stephen R. Covey, jadi leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi kalau ingin membuat sebuah kemajuan, dan ini hasil riset ini. Kemudian, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita yang kemarin, yang dulu-dulu, ya kan? Maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita, cara pandang manusia. Bagaimana kita mengubah kerangka acuan kita? Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas yang terjadi. Jadi cara pandang kita harus diubah mulai sejak sekarang. Ini merupakan perubahan paradigma belajar antara stimulus respon dengan teori kontrol. Realitas, kebutuhan kita sama menurut stimulus respon kita. Teori kontrol menyatakan bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Karena dari segi kepekaan perasaan, seakan-akan kita merasa perasaan kita ini sama dengan orang lain, ya kan? Tidak sama. Ya, itu karena kita seperti itu, menganggap itu baik-baik saja. Ya, sindiran, ungkapan yang tak terkontrol, kata-kata, mimik, sikap, bahasa semua itu Bapak Ibu. Karena tadi, ya kan, ada bullying, ya kan, kemarin. Itu kita tidak sadari. Karena dengan bahasa sikap, seorang guru, ya saudaranya bersikap seperti itu. Kita di dunia pendidikan. Ya, saya membuka cara kita sekarang. Kita masuk. Kemudian, semua orang melihat hal yang sama. Itu dalam respon kita sehari-hari. Tetapi kalau teori kontrol mengatakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda dalam satu hal yang mereka lihat bersama. Itu cara pandangnya orang berbeda-beda. Jangan kita paksakan si A dengan si B, si anaknya kita, ya. Pemahamannya itu sama dengan cara pandangnya, kan tidak bisa. Itu berbeda dalam posisi kontrol. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini ada pemaksaan dalam stimulus respon. Tetapi kalau teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau dunia berarti seluruh ini, entah hubungan antara kita manusia dalam proses kehidupan kita, entah itu mengenai kebutuhan kita, itu semua dunia. Kemudian stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan, itu respon. Tetapi teori kontrol mengatakan semua perilaku
memiliki tujuan. Entah itu hal yang baik ataupun hal yang tidak baik ataupun hal yang buruk. Semua memiliki tujuan. Sebutan nanti erat kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi ini nanti perubahan ini ya akan ada kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi dalam posisi kontrol, dari teori kontrol dia melihat bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Contoh ya, anak kita membuat sebuah kesalahan. Jadi kita kalau cara pandang kita menggunakan respon, ini anak salah. Tidak, karena sebatas itu kita tidak mengkaji tindakan apa yang dilakukan, respon apa, kontrolnya seperti apa, posisi yang digunakan seperti apa. Sebentar ada kaitannya. Nanti sebentar kita nanti SD 12 akan percaya dengan budaya positifnya. Insya Allah. Nah, terus kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ya, tidak ada orang yang bisa mengontrol Bapak Ibu. Ya, karena teori kontrol mengatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya beri contoh ya. Ketika anak-anak kita paksa, kamu kerja. Kalau tidak kerja, nanti kamu menghafal pekerjaan 1 dengan 10. Itu masuk konsekuensi. Kemudian, kalau dia dibentak, dimarah, ya kan? Karena dia tidak mengerjakan tugas. Ya, kita seakan-akan mampu mengontrol anak kita. Salah kita, Bapak Ibu. Salah sekali, keliru sekali. Kita tidak akan bisa mampu mengontrol anaknya kita, tidak bisa. Tidak bisa, walaupun ada di dalam sikap kita ini seperti yang dikatakan tadi di awal tadi, bahwa orang dewasa mampu melakukan pemaksaan. Kita paksa anak. Kerjakan kalau tidak, apa yang terjadi? Dia termotivasi. Tapi motivasi itu apa? Motivasi itu eksternal, sifatnya eksternal. Dia tidak bersifat internal. Yang kita cari dalam budaya positif ini adalah bagaimana membangkitkan motivasi internal. Kenapa dikatakan eksternal? Karena dia mengerjakan tugasnya merasa menghindari sebuah ketidaknyamanan. Nanti sebentar itu. Ya, dia menghindari ketidaknyamanan. Jadi semua yang dilakukan, dia merespon. Pada saat itu dia mengizinkan dirinya untuk merespon. Begitu nanti anak-anak kita ini. Semua manusia begitu. Ketika dia merespon dengan ketegasan kita lihat itu sesungguhnya dia memposisikan dirinya hanya mengizinkan dirinya untuk merespon itu dan dalam keadaan terpaksa seperti itu. Maka dampaknya sangat buruk. Dia bisa menjadi orang yang brutal. Kenapa demikian? Pemicunya sangat besar, bahaya sekali. Karena dia berangkat dari motivasi eksternal tadi, menghindari ketidaknyamanan. Akhirnya dia kerja tugas itu. Kemudian ketika dia kerja tugas, kita sudah menganggap bahwa apa yang kita ajarkan itu sudah bisa semua. Ya, karena nanti dengan pembelajaran berdiferensiasi harus kita tahu itu nanti. Karena ini kita sampai di budaya masih. Nanti kenanya di situ. Kita akan pelajari betul yang apa diajarkan kemarin. Pembelajaran berdiferensiasi itu. Karena kenapa? Ketika kita mengajar, model mengajar kita kemarin hanya mengejar target, Bapak Ibu. Mengejar target. Padahal ada di dalamnya itu yang perlu kita lihat adalah bagaimana caranya kita memposisikan anak-anak tadi, membagi dia dalam beberapa kelompok yang tinggi, sedang, dan menyajikan dia dengan hal yang sama, ya, dengan hal yang sama, tetapi dengan tekanan yang berbeda-beda. Kita kondisikan, nah itu. Kemudian pemaksaan ada pada saat menunjukkan gagal. Ketika menunjukkan gagal dipaksa. Ini caranya apa? Kadang-kadang kita memberikan penghargaan kepada seseorang. Misalkan ada orang kerja, ya, ketika kita tolong dulu, bantu dulu, bekerja taman bunga kita nanti hari Jumat besok. Tiba-tiba semua dia mau. Nanti saya belikan pengumuman daging 1 kilo. Nah, ini contohnya penghargaan. Nanti saya kasihkan daging 1 kilo. Bagaimana? Oh ya siap.
Bujukan ya, Wujudkan. Dia berupa wujudkan yang gagal. Ketika wujudkan gagal maka seperti itu. Dan itu ternyata pendidikan seperti itu biasa kita lakukan di anak tingkat rendah, kelas tingkat rendah. Ketika diberikan dia hadiah, oh dia kayak bintang apa sih, dia termotivasi. Ya. Ternyata itu sesuatu hal yang gagal. Itu bukan karena kenapa? Ketika tiba waktunya, dia akan ketergantungan dengan penghargaan itu. Kalau dia lagi penghargaan, tidak mau itu coba dia. Ya. Itu tadi karena berkaitan dengan motivasi. Sesuatu yang kita lakukan itu ada motivasi pendukungnya waktu itu. Ya kan? Seperti itu. Nah, tetapi kalau dalam teori Kotor dia mengatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi. Kemudian stimulus respon. Model berpikir menang kalah. Kalau respon itu begini, kalau yang salah sudah, yang benar sudah. Tidak ada solusi untuk yang salah. Tidak ada. Itu direspon. Kita kan biasa begitu respon. Ini sudah salah. Maka ketika dia salah, dia dibully. Dia menjadikan bahan cerita. Dia disindir-sindir. Diberikan ekspresi yang tidak baik. Itu teori Kotor. Model berpikirnya itu adalah menang-menang. Jadi menang-menang. Jadi ketika anak tadi bermasalah, berkelahi misalkan, satu orang diberikan tindakan, semua diberikan sebuah pemecahan masalah, dibimbing berdua. Kemudian bagaimana cara mereka ini bisa merangkul kembali pada saat itu. Itu adalah peran kita guru. Semua semua dapat wejangan berdasarkan budaya yang kita terapkan di sekolah kita. Salah satunya contoh adalah tentang keyakinan kelas. Jadi kita nanti akan ada peran di kelas kita masing-masing membuat keyakinan kelas. Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang sungguh. Disiplin itu bersifat self, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, self itu diri, disiplin diri. Wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi suasana merdeka itu kita itu mendisiplinkan diri kita sendiri. Kalau kita tidak disiplin, maka wajiblah orang lain yang akan mendisiplinkan kita. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Jangan kita identikkan disiplin dengan peraturan. Ya, jangan dulu kita identikkan dengan peraturan. Karena kita kalau responnya kita pasti disiplin itu adalah sebuah peraturan yang harus kita laksanakan, yang harus kita patuhi. Dalam pemahamannya di sini agak sedikit berbeda, Bapak Ibu. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal berangkat dari dalam diri kita sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Kemudian disiplin positif lagi mas ini. Judulnya maaf. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar adalah mardika iku jarwana. Jarwannya apa itu artinya? Wis tawin. Nora mung lepasin pangret. Nah ya, ngenuga kuat kuasa aman diri priangga. Buat itu mungkin. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat
memerintahkan diri sendiri. Jadi waktu iya, itu artinya. Nah, pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001. Dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, ya kan? Yang artinya belajar artinya, jadi bukan peraturan, ya, belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Jadi dalam hal ini, ya, dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ada nilai-nilai kebajikan universal, nanti kita pelajari sebentar kalau saya tidak sempat pasalnya melanjutkan. Dalam hal ini Ki Hajar menyatakan pertanggungjawaban atau verantwoordelijkheid. Itu adalah selalu menjadi sisiannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Ada benarnya tidak lain ialah seseorang harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya pelaku diri dari segala hak dan kewajibannya. Jadi dia sendiri yang membuat mendisiplinkan dirinya. Kita lanjut. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Ini yang kita tuntut. Ini yang tadi sesuai filosofi Ki Hajar. Ini yang kita tuntut, ya, bukan ekstrinsik. Ekstrinsik itu dari segala tindakan-tindakan kita. Oke, nah inilah nilai-nilai kebajikan yang dianut oleh Indonesia sekarang adalah profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, saya ingatkan waktu saya sudah 19. Kemudian ini merupakan kesimpulan dari beberapa lembaga, institut yang di dalam institut tersebut memiliki kata-kata kebajikan disimpulkan dalam hal ini. Ini gunanya apa, Bapak Ibu? Saya langsung singkat saja. Ini gunanya ketika kita, ya, memecahkan sebuah masalah, nanti dengan tindakan restitusi. Contoh anak-anak tadi, ya, ketika anak-anak tadi bermain, tiba-tiba dalam bermain ada yang lain itu kena dampaknya. Nanti kata-kata bijak ini tadi dikaitkan dengan kebutuhan dasar. Ada kebutuhan dasar manusia, ya. Ada kebutuhan dasar manusia yang dikaitkan dengan kata-kata ini. Saya lanjut dulu sebentar, kita kaitkan kembali. Nah, motivasi perilaku manusia. Ini motivasi perilaku manusia sesungguhnya. Ini yang kalian kita dapatkan di kelas kita. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, anak-anak itu biasa dia mengikuti apa yang kita perintahkan, karena ini yang dia hindari. Itu kita tidak sadari, ya. Jadi anak-anak yang kita suruh, kita perintah, ini yang dia hindari. Dia menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, ya. Kemudian kedua, untuk mendapatkan imbalan seperti yang saya katakan tadi, imbalan kaitannya dengan perubahan paradigma tadi, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, dia mengharapkan imbalan. Jadi kalau di kelas rendah itu kita biasa kasih bintang. Siapa yang kerja tugasnya dapat bintang atau permen, nah itu. Kasih lada-lada. Ya, kasih lada-lada seperti itu, kan? Oke. Terus untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka
percaya. Kita lanjut Bapak Ibu. Ini kebutuhan dasar manusia. Saya akan kaitkan, mungkin batasnya sampai di sini saja kali. Kalau sisa waktu ya. Oke, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu penguasaan. Apa itu penguasaan? Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan dasar ini kebutuhan dasar manusia. Dikatakan kebutuhan dasar manusia, semua manusia dari anak-anak sampai kita yang orang dewasa, termasuk kita punya siswa. Kemudian kasih sayang, kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan tiga kebutuhan berikutnya, ada tiga kebutuhan adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, nanti syarat itu kebebasan, ya, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kemudian, ya, kebutuhan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Ini tadi yang masuk di pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana kebutuhan? Kemudian bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan hidup. Apa kaitannya dengan murid yang kita ajar? Nah, ini kaitannya begini. Jadi nanti tadi ada kata-kata bijak, nanti pasangan lagi dijelaskan. Ketika anak tadi bermain, misalnya dia bermain di kantin atau di koridor itu terjalan. Teras itu adalah koridor namanya. Jadi ketika dia bermain, tiba-tiba berdampak kepada temannya kena bola misalkan, menangis itu teman, panggil. Biasanya respon stimulus kita menyatakan tidak anak bermain salah. Jadi kita tidak, cara kita pakai kontrol. Kontrolnya adalah kita lihat kebutuhan, apa kebutuhan dia itu. Oh, kebutuhan mereka ini kesenangan, ada di sini, ada di posisi ini. Mereka ini bersenang-senang. Kebutuhan itu adalah kebutuhan kesenangan. Kemudian cuma berdampak. Masuk nanti setelah kita setelah kita ketahui, oh ini kebutuhan kesenangan, dia senang. Kita arahkan dia cara untuk harusnya seperti ini. Yang mengarahkan itu adalah sebutan sampai dalam pasal segitiga restitusi yang mengarahkan itu. Itu kaitannya nanti dengan kebutuhan dasar ini. Nah dari kata-kata bijak tadi, kata-kata bijak itu tadi kita ambil, kita jadikan dasar untuk membuat sebuah keyakinan di kelas kita. Setelah terjadi itu keyakinan di kelas kita, maka setiap ada kesalahan, ada kekeliruan yang dilakukan oleh anak, kita bimbing dia menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu mengacu kepada kebutuhan dasar. Jadi setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia, seperti yang dikatakan oleh Dean Gosen tadi, setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia memiliki tujuan, baik itu benar ataupun itu salah, dikaitkan dengan kebutuhan ini tadi, dikaitkan dengan kebutuhan dasar. Nanti keyakinan yang kita sepakati di kelas atau di sekolah, anak-anak kita tuntut untuk mereka melihat keyakinan yang telah mereka buat dan mereka sepakati dengan menggunakan kata-kata kewajiban tadi yang universal. Di situ nanti dasarnya. Nah ini posisi kontrol restitusi. Saya sampaikan sedikit posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol restitusi.
Ya, Dian Gosen adalah dalam bukunya mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka. Guru perlu meninjau kembali, ya, ruang-ruang penerapan disiplin dalam ruang-ruang kelas mereka. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah ini yang biasa kita lakukan sebagai penghukum. Nah, ini. Kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, biasa di sini tidak dinyatakan langsung. Kalau ini terlalu banyak makan besar badannya. Nah seperti itu, misalkan contoh, ya. Nah, kemudian teman, ya, kemudian pemantau, ya. Ini posisi ini ada penjelasannya. Jadi kemudian manajer, kita biasa kita masih berada di sini loh, di sini. Itu dia, tanya semua guru, tanya semua ini dia kita lakukan ini, penghukum, ya. Jadi tidak boleh. Kita harus berada di sini, berada di manajer. Karena kenapa berada di manajer? Di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Jadi dipanggil dia. Ada pertanyaan-pertanyaan pemandu nanti melaksanakan ini. Dipanggil sini. Sini, jadi sini. Ya. Kenapa? Ditanya tentang keyakinan. Apa yang kau yakini? Dikembalikan dia ke validasi, kembalikan dulu ke validasi, kemudian kembalikan lagi adalah keyakinannya. Tidak langsung dinyatakan atau langsung kita marahi atau kita intimidasi, tidak. Itu kita tidak boleh melakukan itu. Kita panggil dia dengan kasus-kasusnya tersebut, kita pecahkan dengan baik-baik. Ada contohnya kemana ada video saya sempat nonton. Ada contoh yang terlambat dengan yang cocok media itu kan. Itu contoh yang real. Kalau boleh di sosial media itu film. Silakan dinonton. Seberikan. Kemudian seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman. Kadang-kadang kita harus menjadikan murid kita sebagai teman, ya, maupun pemantau. Jadi tidak pakai penghukum. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita ingin murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, ya, bila kita ingin murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di mana manajer? Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Kebutuhan tadi itu dari psikologinya, dari kebutuhan lahir dan batinnya, seperti itu. Maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, ini katanya manajer, contoh. Apa yang kita yakini? Itu anak itu ketika dia melakukan kesalahan dipanggil dia. Ini semua. Kembalikan ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi kita itu sudah memiliki keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi itu untuk meningkatkan budaya positif tadi, disiplin positif. Ketika ada anak-anak melakukan sebuah kesalahan, maka dia dipanggil tadi, ya. Nah, di sini kuncinya. Jadi dipanggil dia, masuk dia kepada penerapan segitiga restitusi ini tadi, ya. Validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitasnya. Identitasnya itu distabilkan, ya.
Nah, sesuai dengan apa yang dalam pertanyaan penghukum ini tadi, nanti akan diperjelas kembali. Nah, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Jadi, itu anak tadi itu tidak merasa dibodohkan, tidak merasa dia didiskriminasi dengan kesalahannya. Kita validasi kesalahannya itu, ini caranya memvalidasinya. Kemudian kita kembalikan dia dengan keyakinan. Setelah itu kita kembalikan dia ke kelompoknya dengan penuh kekuatan. Kembali dia percaya diri. Nah, seperti itu. Kemudian tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Dia tidak mengatur itu. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jadi kalau ada kita punya siswa kasihan, karena di kelas itu mungkin ada yang tidak membaca, jangan dia dijadikan bahan pembicaraan seperti kawan. Tidak seperti apa, setiap kawan membaca itu. Jangan begitu. Bahwa kita ini pekerjaan kita sama dengan petani. Petani itu dia siapkan tempat tanah untuk bibit-bibit yang semak, kemudian dia jaga terus, dijaga, dihilangkan rumput-rumput, diberikan pupuk sampai dia tumbuh. Itu saja terus kita, ya, menyuapkan hal-hal yang baik, kelakuan, perbuatan, tingkah laku, sikap dan sebagainya ke depan. Itu yang kita berikan. Kita tidak bisa ubah kontraknya, tidak bisa. Begitulah dia. Maka kita sebagai guru untuk lebih sabar menghadapi anak-anak kita. Pertama, kenapa? Pertama kita banyak-banyak berbenah diri, mengembalikan semangat kepada diri sesuai dengan filosofi tadi. Semoga ini gambaran yang sedikit ini tadi ini, yang tidak terlalu detail. Saya mohon maaf, nanti kedepannya bisa kita perjelas lagi karena waktu saya kurang lebih berapa menit lagi? 2 habis 5 ya. Biar dulu. Jadi itu saja penyampaian saya. Ada sebentar lagi dari pesan supaya kita tidak terlalu larut, kita langsung sambung saja oleh pesan. Untuk itu Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah, terima kasih atas kesempatan ini. Saya juga mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Mungkin karena dengan waktu yang terlalu terbatas, sehingga penjelasan ini tidak terlalu detail. Tapi untuk dokumen ada dengan saya, bisa kita ulang kembali nanti di lain waktu, kesempatan. Ini harus kita laksanakan di sekolah kita, insya Allah. Itu saja. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru yang telah memberikan kesempatannya atas waktunya. Semoga Allah membalas segala kebaikan Bapak Ibu, segala dengan rezeki yang banyak, pahala yang menimpa. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu dengan segala nanti saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak? Baik, sehat, semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam Pancasila. Salam KBS 012 bersama menuju merdeka belajar. Profil belajar Pancasila. Bergerak dan menggerakkan. Kami anak belajar Pancasila. Siapa kita? Kami dari SD12 kreatif, mandiri, gotong royong, integritas. Mantap, luar biasa. Semangatnya luar biasa. Terima kasih atas semangatnya anak-anakku sekalian. Hari ini kegiatan kita yaitu menyusun atau membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Di sini ada kata-kata universal yang ini merupakan nilai-nilai kewajiban. Ini adalah dasar kita nanti menyusun itu. Tetapi ada beberapa caranya dalam menyusun ini, yaitu salah satunya adalah mempersilakan pada murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat. Seperti kemarin pernah kita coba, uji coba,
Nah, ini kita coba lagi. Ini sudah ada Bapak beli. Di sini nanti kalian akan menyusun, menyusun atau menuliskan sesuatu yang kalian yakini, ya. Nah, nanti kemudian setelah itu dari sini kalian tempel di karton yang telah Bapak sediakan di depan. Isinya nanti diisi yaitu berupa keyakinan apa yang kalian yakini, ya. Jadi kemudian kemudian kita susun pembentukan keyakinan kelas tadi itu adalah dengan menggunakan mengganti kalimat-kalimat negatif. Contoh biasa begini. Kalau kalian melihat dilarang buang sampah sembarang, ya. Kalau kalimat itu kalimat negatif. Jadi kata-kata untuk dilarang atau jangan itu kita ganti dengan kata-kata yang positif, yaitu seperti ini. Terima kasih telah membuang sampah pada tempat, kan begitu. Itu salah satu. Nah, misalkan ada contoh di sini, jangan berlari di kelas atau koridor. Koridor itu ini, ya. Bataran kelas itu koridor kan, ya. Nah, jadi biasanya kalau kita rubah menjadi kalimat positif, maka dia berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi kata-kata jangan, tidak itu kita hilangkan semua. Kita menggunakan kata-kata yang lebih positif, kemudian ya, sehingga nilai kebajikan itu ada di dalamnya, keyakinan di dalamnya. Jadi Bapak dibagi, kalian susun sesuai apa yang akan kita yakini di kelas kita ini nanti. Untuk kedepannya apa yang kalian yakini. Jadi tidak, Bapak bisa putus itu. Kalau saya mau khawatir, bisa. Dia nggak tidak. Bapak bisa potong-potong. Bapak jagonya. Terus khawatir. Oke, perhatikan anak-anakku. Di sini sudah ada kertas, ya. Ini adalah stick note. Nah, dari stick note ini, kalau tulis di sini, apa yang kalian yakini menggunakan kalian. Jadi kita ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan, ya. Kalau peraturan itu sesuatu hal yang memiliki konsekuensi atau biasa juga memiliki sesuatu yang memiliki konsekuensi. Kalau keyakinan itu disusun berdasarkan nilai-nilai kewajiban. Nilai-nilai kewajiban itu nanti kita sesuaikan sebentar dengan apa yang berisi di sini. Kemarin sudah ada Bapak berikan sedikit gambaran, kemudian Bapak berikan sedikit tugas untuk segera menyusun di rumah masing-masing. Mungkin sudah ada gambar-gambaran ya, sudah ada ya di otaknya. Kemudian ini Bapak lagi kita tempel. Dari kita tempel itu, kemudian kita akan susun kembali kalimat-kalimat itu, kita sesuaikan dengan nilai-nilai kewajiban, ya. Baru kita ambil sebuah keputusan keyakinan kelas yang mana semua yang harus kita buat seperti itu. Oke. Sekarang silakan kita dibagi dengan teman-teman. Bantu Bapak. Yang sudah dapat kertasnya ditulis apa yang mau dilaksanakan di kelas ini. Yang kalian masing-masing kalian tidak usah bilang teman punya, ya. Silakan susun apa yang harus kita laksanakan dan kita yakini, yang harus kita yakini di kelas ini, sehingga dari keyakinan itu bisa menjadi sesuatu hal yang simpan, bisa menjadi satu budaya positif untuk di dalam kelas kita ini nanti yang bisa kita laksanakan dan kita yakini, sehingga nanti kalian bisa mampu kalian mendisiplinkan diri kalian sendiri berdasarkan keyakinan yang kita buat tadi. Boleh? Semangat ya? Silakan tulis, kemudian yang sudah selesai silakan tempel di sini.